Halo Sobat Teror, selamat malam dan selamat datang kembali di Advent Teror. Oke Sobat Teror semuanya, akhirnya kita berjumpa lagi. Walaupun saya lagi staycation sama kawan-kawan saya di Pariban. Sekarang posisi saya lagi di Pariban, makanya latar belakangnya kayak gini ya. Tetapi kita tidak lupa juga untuk tetap menghiburkan dan menceritakan berbagai kisah-kisah terhadap Sobat Teror semuanya. Dan di malam ini kita akan menceritakan tentang kisah seorang gadis berumur, mau tahu? Makanya tonton terus videonya. Seorang gadis yang konon telah hilang selama bertahun-tahun dan konon kabarnya hingga sampai hari ini belum juga ditemukan. Pada 9 Februari tahun 2004, polisi menerima laporan atas terjadinya kecelakaan sebuah mobil dengan bus sekolah. Wanita yang mengendari mobil tersebut dikabarkan tidak terluka, tetapi ketika polisi datang ke tempat lokasi dan melihat di lokasi tersebut, dia tidak berada di dalam mobilnya. Dan wanita itu diduga bernama Maura Murray, seorang mahasiswi berusia 21 tahun yang dikabarkan telah menghilang. Nah, sebelum menghilang, ayah Maura itu sempat memberikan keterangan bahwasannya dia melihat Maura itu dalam keadaan belakangan itu terlihat baik-baik saja. Maura emang sempat menabrakkan mobil sang ayah, tetapi tidak separah itu, tidak terluka dan dia pun juga pulang pada saat itu. Tetapi hal janggal mulai terjadi pada keesokan harinya. Semua kelas di universitas tempat Maura belajar telah dibatalkan pada saat itu karena adanya badai salju. Dan Maura sempat juga mengirim email ke beberapa dosen dan atasannya. Dia berencana untuk mengajukan libur karena dia beralasan kalau anggota keluarganya ada yang meninggal dunia. Tetapi ketika ditanya oleh dosen-dosen dan atasan kerjanya kepada sang keluarganya mengatakan dan menolak atas pernyataan Maura tersebut. Dia mengatakan bahwasannya tidak ada tuh yang meninggal keluarga kami pada saat itu. Sontak dengan ucapan sang keluarga membuat para dosen dan atasan kerjanya dibuat sangat-sangat terkejut. Setelah mengirim email pengajuan cuti, Maura juga pergi ke mesin ATM dan mengambil uangnya sebanyak 280 US dollar. Dia juga sempat pergi ke toko minuman-minuman keras membeli vodka dan juga Baileys sebelum menemui ayahnya untuk mengambil dokumen keperluan milik sang ayah. Setelah menemui sang ayah, Maura tidak pernah terlihat sama sekali lagi. Sang ayah yang tidak pernah melihat anaknya lagi, tidak pernah melihat Maura lagi, entah kemana perginya. Dia pun panik dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Lalu pada 9 Februari tahun 2004, polisi berhasil menemukan sebuah kecelakaan mobil dengan sebuah bus sekolah. Tetapi Maura tidak berada di sana. Polisi menemukan sebuah peta di dalam mobil Maura yang mengarah ke sebuah daerah Burlington. Sehari setelahnya, polisi menyatakan Maura Murray telah menghilang. Dan pada saat itu, polisi datang untuk menginvestigasi kamar milik Maura. Tetapi, polisi hanya mendapatkan sebuah laptop yang berisikan chatan Maura kepada sang pacar. Tetapi, penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa anjing pelacak. Dengan membawa anjing pelacak itu, polisi berharap dapat menemukan jejak Maura. Tetapi tetap saja, dengan membawa anjing tersebut tidak ada membuahkan hasil sama sekali tentang keberadaan Maura di mana sebenarnya. Lalu, seorang kontraktor di Haverhill, tempat di mana mobil Maura ditemukan, sempat melihat seseorang wanita yang berjalan memakai hoodie berwarna hitam pada saat pukul 7 malam. Dengan penampakan seorang gadis tersebut, banyaknya timbul spekulasi-spekulasi bahwasannya seorang gadis yang terlihat pada di Haverhill pada saat itu diduga sebagai Maura Murray yang telah menghilang sampai hari itu.
Tetapi dengan penampakan seorang perempuan tersebut di Haverhill pada pukul 7 malam, tidak bisa memastikan bahwasannya itu adalah benar-benar Maura Murray yang telah menghilang. Misteri Maura Murray yang menghilang belum juga bisa dapat dipastikan. Sebenarnya kronologi dia itu menghilang kenapa, dia sebenarnya kecelakaan kenapa, atau sebenarnya di balik ini semua ada pembunuhan berencana. Seorang kakak Maura Murray yang bernama Julie Murray tetap berusaha sampai dengan tahun 2024 kemarin loh weh. Kakak yang tetap masih berusaha untuk menemukan keberadaan sang adik yang belum ditemukan. Konon sampai hari ini di tahun 2025 ini kakaknya masih tetap berjuang untuk menemukan sang adik. Karena kakaknya percaya sebenarnya sang adik itu bukan sekedar kecelakaan biasa. Tetapi di balik kecelakaan sang adik ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau bisa kita sebut sebagai pembunuhan berencana kepada sang adik yang dilakukan pada tahun 2004 itu. Dengan hilangnya sang adik di tahun 2004, kakaknya si Julie ini dan keluarganya si Maura harus bertengkar dengan polisi yang geraknya lambat. Selalu geraknya lambat, padahal sang kakak sudah tidak sabar untuk menginvestigasi atau mencari lebih tahu tentang keberadaan sang adik. Kakaknya dan orang tuanya bertengkar setiap harinya kepada polisi karena kerjaannya itu lambat. Walaupun dengan kerjanya polisi yang lambat, Julie sang kakak dari Maura tidak putus asa dengan kejadian tersebut. Dia selalu mengungkit kasus-kasus adiknya di setiap podcast, di Twitter, di Facebook, di TikTok, di segala macam sosial media. Dia selalu membicarakan tentang kasus adiknya yang kunjung tidak ditemukan sampai hari ini. Dalam minggu pertama podcast, kami telah mendapat beberapa petunjuk yang bisa ditindaklanjuti. Kami sedang mengejarnya sekarang. Dan apakah pihak berwenang yang saya asumsikan telah menangani kasus ini senang dengan ide bahwa mereka mungkin mendapatkan semangat baru dimasukkan ke dalam penyidikan? Ya, saya rasa mereka ingin menyelesaikan kasus ini seperti kami. Jadi ini adalah alat lain, teknik lain untuk mencoba menghasilkan beberapa petunjuk baru, mungkin mengingatkan seseorang. Tapi yang paling penting, ini untuk memberi Maura, saudara saya yang hilang, suara dalam ceritanya. Saya sedang melihat gambaran usia. Bagi saya, ya ampun, dia hampir tidak terlihat lebih tua, apalagi 20 tahun lebih tua. Apakah gambaran ini akurat? Sejujurnya, saya pikir saya lebih akurat. Gambaran tentang bagaimana dia mungkin terlihat sekarang. Karena kami sangat mirip. Namun, ini adalah langkah yang tepat. Ini bukan hal yang buruk. Para penyidik mengatakan bahwa ini hanya alat tambahan, tidak berdasarkan informasi baru, jadi tidak ada ruginya. Yang skenario yang paling mungkin, saya ragu bertanya. Saya yakin keluarga Anda sudah memikirkan semua kemungkinan. Saya tidak bisa melupakan fakta tidak ada jejak kaki di salju, menjauh dari mobil Maura. Apa yang Anda dan keluarga yakini mungkin terjadi pada saudara Anda? Kami mencurigai adanya permainan curang karena dua alasan. Pertama, selama 2 dekade, tidak ada satupun petunjuk yang kredibel. Dan kedua, tidak ada yang pernah ditemukan. Saat Anda bilang curang, saya terus kembali ke jejak kaki. Jenis kejahatan apa? Apakah Anda pikir dia masuk ke kendaraan yang lewat? Dan kebetulan itu adalah kebetulan terburuk? Dengan niat jahat yang kebetulan melewati lokasi kecelakaan itu? Berdasarkan bukti, saya percaya dia masuk kendaraan dan akhirnya bertemu kejahatan. Apakah Anda tahu hal-hal tentang penyelidikan ini yang tidak diketahui oleh publik? Apakah polisi berbagi informasi dan meminta Anda merahasiakannya? Agar ada bukti yang hanya diketahui oleh pelaku? Saya memang tahu beberapa hal yang polisi bagikan kepada saya dan meminta saya untuk tidak membicarakannya atau mempublikasikannya. Dan tentu saja saya tidak ingin membahayakan penyelidikan kakak saya. Saya ingin mendapatkan kepercayaan mereka. Dan dalam beberapa tahun terakhir hubungan kami sudah jauh lebih baik. Karena itu saya ingin terus melangkah maju dengan cara yang bekerja sama dengan para penyidik. Dan Julie, kamu tahu, mungkin saya terlalu bebas saat mengatakan hanya pelaku yang tahu.
Karena tentu saja kita tidak tahu apakah Maura dibunuh. Tapi saya membaca bahwa Anda menduga dia dibunuh. Sekali lagi, berdasarkan bukti yang saya tahu, kami tahu bahwa dia tidak berjalan ke hutan. Ada lebih dari 2 kaki salju. Kami pasti akan melihat jejak kaki. Ada anjing pelacak bau, anjing pelacak mayat, helikopter dengan sensor panas, pencarian berbaris, dan tidak pernah ada yang ditemukan. Jadi saya rasa dia tidak masuk hutan karena alasan itu. Lalu Julie mendesak New Hampshire State Police untuk membuka dokumen rahasia, termasuk catatan ponsel dan bukti forensik milik sang adik. Di awal tahun 2024 kemarin, Julie mengatakan bahwasannya dia sempat frustasi dibuat dengan kasus ini karena polisi itu menganggapnya kalau ini adalah sebuah kasus kecelakaan lalu lintas biasa. Seharusnya Julie mengatakan seharusnya ini kasus dianggap sebagai kasus investigasi kriminal, bukan dianggap dengan kasus-kasus lalu lintas kecelakaan biasa. Karena sang kakak yakin kalau ini sebenarnya ada kaitannya dengan pembunuhan berencana. Banyak teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwasannya sang adik dibunuh, sang adik diculik ataupun pembunuhan berencana. Tetapi Julie tetap kokoh dalam pendiriannya. Banyak juga orang-orang yang mengatakan, mungkin itu adiknya meninggal karena kecelakaan biasa, terus adiknya kabur atau bunuh diri. Dengan pernyataan orang-orang tersebut membuat Julie tidak goyah. Dia tetap pada pendiriannya bahwasannya sang adik bukan menghilang begitu saja. Meski teknologi seperti DNA forensik dan LiDAR semakin canggih, dan tantangan terbesar Julie pada saat itu adalah kurangnya transparansi dan juga waktu yang terus berlalu untuk mengungkap kasus ini. Sebenarnya, apa yang terjadi di balik menghilangnya sang adik? Tetapi Julie tidak menyerah. Dia berharap agar FBI turun tangan untuk menangani kasus sang adik. Hingga sampai hari ini, kasus Maura Murray tetap menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan, dan bahkan banyak orang yang bertanya-tanya di AS atau di Amerika Serikat, banyak yang mengatakan mungkin adiknya dibunuh atau mungkin adiknya banyak utangnya karena diculik atau segala macam, atau mungkin bisa jadi adiknya diculik oleh pacarnya. Banyak yang mengatakan seperti itu. 20 tahun mungkin telah berlalu, tetapi bagi Julie, kasus ini belum bisa dihentikan. Sampai kapanpun selama dia masih hidup, selama dia masih berdiri tegak di dunia ini, dia tetap mencari kasus sang adik dan dia tetap mencari di mana sebenarnya keberadaan dari sang adik. Cinta seorang kakak terhadap adiknya tetaplah cinta, tidak akan putus selama ia masih hidup. Dan selama Julie masih bernafas, dia akan tetap mendesak polisi-polisi tersebut untuk mengungkap kasus itu sebenarnya. Maura memang telah tiada, tetapi Maura tetap ada dalam ingatan sang kakak, yaitu Julie Murray. Selama dia masih hidup, dia akan mencari sang adiknya kemanapun dia berada. Bagaimana pendapat kalian semuanya Sobat Feror tentang kasus Maura Murray yang telah menghilang? Apa pendapat kalian? Entah Maura menghilang karena dia sebenarnya telah terluka ataupun dia langsung kabur atau gimana, itu pendapat kalian pribadi. Kalau saya sendiri, saya tidak bisa berpendapat karena ini takut salah kan. Oh iya Sobat Feror semuanya, satu lagi, mohon maaf jika masih terdengar suara-suara orang yang ada di sini karena memang saya lagi staycation sama kawan-kawan, lagi healing bro. Walaupun lagi berpergian sekarang ini, saya tetap menghibur Sobat Feror semuanya, tetap ingin berjumpa dengan Sobat Feror semuanya. Dan sekali lagi maaf kalau misalnya masih terdengar suara-suara dari luar, entah itu suara anak bayi, suara kuntilanak, suara orang lain. Mohon maaf ya Sobat Feror semuanya, karena kita kan lagi di tempat pariwisata di Pariban. Pasti kalian tahu di Pariban kan? Oke. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini Sobat Feror. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan membahas cerita-cerita horor lagi part 2. Kalian tunggu cerita-cerita horor ataupun teori-teori konspirasi yang lain, dan juga kalian tunggu berbagai penelusuran-penelusuran ke berbagai bangunan-bangunan terbengkalai. Dan seperti biasa, apa yang kamu lihat itu adalah nyata, dan apa yang kamu rasakan itu yang kami rasakan. Advent Terror, goodbye and next time.